Ini kayaknya Pak Gubernur ini mau ngopi, saya kasih pengantar dulu ya. Salam, salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semuanya. Yang kita hormati dan kita banggakan bersama Pak Gubernur NTT, saudaraku Melki Lakalena, yang puji syukur pada hari ini berkunjung ke Flores Timur. Kemarin saya mendampingi beliau, mungkin baru kali ini Pak Gub, ada gubernur dan anggota DPR RI itu keliling bersama di beberapa kabupaten. Jadi kemarin saya menemani beliau dari ND ke Nagakio, kemudian ke ND lagi, kemudian ke Sika, hari ini ke Flores Timur. Dan tentu tidak lain tidak bukan dalam rangka kita ingin memastikan kesiapan kita semua dan melihat secara langsung kondisi objektif tentang apa-apa yang mau kita dorong, dan itu menjadi potensi Nusa Tenggara Timur itu. Nah, oleh karena itu Pak Bupati yang saya hormati, Pak Wakil Bupati, Pak Bupati Lembata, kita mohon betul kepada para kepala desa di Flores Timur. Rasa-rasanya kita sudah ketemu dengan semua kepala desa di Flores Timur. Kita punya potensi, tapi kita mohon betul semua kepala desa harus punya kemampuan melakukan inovasi dan kreatif. Dalam suasana seperti ini, dalam keterbatasan seperti ini, tidak akan terjadi perubahan. Kecuali semua kepala desa itu berani melakukan terobosan-terobosan inovatif dan langkah-langkah kreatif. Hanya dengan inovasi dan kreativitas kita mampu melakukan perubahan untuk Flores Timur yang kita cintai. Karena kita sudah cek juga, hampir semua desa di Flores Timur ini belum punya kemampuan di BUMDes. Itu artinya kita belum mampu menggerakkan potensi masing-masing desa. Sehingga ini Pak Gub, dari kehadiran Pak Gubernur ini kita baru betul bisa motivasi semua kepala desa agar kita juga bisa mengembangkan potensi kita. Karena saya yakin betul bahwa setiap desa di Flores Timur ini punya potensi yang luar biasa, baik di darat maupun di laut. Kalau kita gerakan dengan sesuatu yang kreatif, inovatif, maka potensi kita itu memiliki nilai lebih dibandingkan dengan cara pengelolaan tradisional di masa lampau. Sehingga kita mendukung visi besar pemerintahan Flores Timur yang baru dengan loncatan jauh ini, itu hanya dilakukan kalau kepala desa itu melakukan kerja sungguh-sungguh. Yang kita khawatir bahwa semua posisi ini hanya sekedar untuk ya urusan pribadi masing-masing orang. Nah, sehingga saya tidak ingin lagi Pak Bupati kita kalah dengan desa-desa lain. Saya dengan Pak Bupati kemarin, Pak Gubernur itu di Marapokot, di desa yang agak masuk ke dalam, tapi mereka punya BUMDes yang luar biasa. BUMDes yang saya dengan Pak Gubernur itu ya terkejut melihatnya secara langsung. Nah, ini saya kira bahwa Flores Timur ini juga harus bisa melakukan upaya-upaya itu. Nah, sebagai anggota DPR RI yang kebetulan hari ini saya menjadi Wakil Ketua Komisi 4 yang membidangi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, itu tentu sangat kaitan dengan kebutuhan kita Flores Timur. Nah, tapi kalau kepala desanya tidak punya inovasi dan kreativitas, saya khawatir program-program yang kita dorong ini kemudian tidak memiliki dampak baik bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi kita di Flores Timur ini. Jadi jangan lagi Pak Bupati ini asal bagi perahu hanya karena ini tim ses orang dekat lalu tidak dikerjakan dengan baik. Padahal banyak nelayan-nelayan kita butuh itu. Kira-kira begitu. Nanti traktor juga kalau kita bagi juga tergantung teman dekat, keluarga dekat, itu juga jangan terjadi lagi. Mari kita hitung berapa lahan produktif kita, berapa lahan tidur yang perlu kita gerakan, maka kita akan dorong ini alat mesin pertanian untuk menggerakkan semua potensi itu. Nah, saya kebetulan Pak Gub tidak pernah meminta tim ses untuk nyusun itu. Bahkan Pak Rofin Bangkabelan ini juga hadir di Pak Rofin. Pak Rofin, berdiri Pak Rofin. Ini kemarin ikut pilkada juga sama. Tapi saya minta pilkada sudah selesai. Sebagai partai kita harus mendukung Pak Anton untuk membangun Flores Timur. Nah, ini betul. Sehingga saya minta betul bahwa kita hitung sekarang berapa lahan kita yang produktif, berapa lahan tidur kita yang bisa kita maksimalkan. Nanti baru teknologi dan bantuan-bantuan lain itu untuk menggerakkan itu semuanya. Nah, saya mohon ini menjadi kesepahaman bersama, kesepakatan bersama, sehingga nanti upaya Pak Gubernur juga kemarin bersama Bupati sudah ke Jakarta ketemu menteri-menteri itu tidak membuat kita malu di kemudian hari. Karena kita khawatir sudah begitu banyak bantuan kita dorong, tapi tidak berdampak baik bagi ya minimal desanya majulah kira-kira begitu. Ya kan?
ukurannya desa punya tadi programnya Pak Gubernur kan one village one product, itu bisa nggak kita kerjakan di Flores Timur? Apa potensi unggulan saudara di laut darat, nanti kita koordinasikan dengan baik, kemudian kita dukung, tetapi kita mohon betul itu dengan penuh pertanggungjawaban. Jangan sekedar bahwa ini penting ada bantuan masuk kita senang-senang tapi tidak berapa baik-baik kehidupan kita. Nah saya kira itu Pak Gubernur, Pak Bupati, sedikit pengantar dari saya. Tentu saya siap saja karena saya sudah menyiapkan diri lah. Karena kita dulu ikut mendukung Pak Melki ini kan bukan sekedar beliau jadi gubernur, tapi kami juga ingin mendukung agar semua visi besar beliau untuk kebaikan NTT ini bisa kita wujudkan bersama-sama. Nah, saya insya Allah saya akan membantu beliau. Begitu juga saya juga ketemu dengan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati Flores Timur. Apapun urusan Flores Timur kita akan bantu, tapi kita mohon betul kita bisa mengukur itu. Bahwa 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan yang kita kerjakan ini berdampak positif bagi kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi kita di Flores Timur yang kita cintai. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam, salve, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.